1 hour later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fitriana Tambubolan, NIM T2019-1184. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Jember, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang apa sih birrul walidain sebenarnya. Nah, birrul walidain adalah bagian dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang mana berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya fardu atau wajib, yaitu fardu ain bagi setiap muslim. Meskipun kedua orangnya itu non-muslim, kita tetap harus, sebagai anak, tetap harus berbakti kepada orang tuanya. Setiap muslim wajib mentaati setiap perintah dari kedua orang tuanya, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul walidain merupakan bentuk silaturahmi yang paling utama. Dalam Islam, tidak saja ditekankan harus menghormati kepada orang tua saja, akan tetapi ada akhlak yang mengharuskan orang yang lebih muda itu untuk menghargai orang yang lebih tua usianya, dan orang yang lebih tua harus menyayangi kepada yang lebih muda. Dalam segala kegiatan Islam diharuskan untuk mendahulukan orang-orang yang lebih tua usianya, karena dikatakan bahwa menghormati orang yang lebih tua itu termasuk salah satu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua atau birrul walidain merupakan naluri dan fitrah setiap manusia, sebab dalam jiwa dan setiap orang itu tertanam sifat cinta dan hormat kepada kedua orang tua atau ayah ibunya. Sebab kedua orang tua itulah yang menjadi sebab kehadiran setiap orang di dunia ini. Meskipun demikian, dalam Islam berbakti kepada kedua orang tua itu memiliki kedudukan yang paling mulia. Keterangannya banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa keutamaan dalam berbakti kepada orang tua. Nah, keutamaan berbakti kepada orang tua itu ada beberapa, dan saya akan menyebutkannya. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua itu ada amalan yang paling utama. Berbuat baik dan berbakti kepada orang tua itu merupakan amalan yang paling afdal atau yang paling utama. Lalu, yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat memberikan umur panjang dan kemudahan rezeki bagi anak yang berbakti kepada orang tua tersebut. Karena anak yang senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya akan memperoleh keberkahan hidup berupa umur panjang dan kemudahan rezeki. Lalu yang keempat, merupakan pintu surga yang pertengahan. Maksudnya, kedua orang tua itu merupakan salah satu pintu surga, bahkan pintu surga yang paling pertengahan. Hal itu juga telah disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Arnaud. Yang kelima, ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya akan mengundang ridho kedua orang tua kepada anak. Sementara ridho kedua orang tua terhadap anak merupakan penentu seorang anak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keenam, doa yang mustajab bagi anak yang berbakti. Anak yang berbakti akan senantiasa didoakan oleh orang tuanya, dan orang tua untuk kebaikan anaknya merupakan salah satu doa yang paling mustajab atau memiliki peluang besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketujuh, sebab dikabulkannya taubat. Berbuat baik atau berbakti kepada orang tua atau kepada salah satu dari keduanya merupakan salah satu sebab dikabulkannya taubat. Lalu yang kedelapan ada amalan di jalan Allah atau fisabilillah.
Berbuat baik atau berbakti kepada orang tua itu merupakan amalan yang mulia, bahkan termasuk amalan yang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 hours later. Lalu, apabila orang tuanya merupakan non-muslim, kewajiban berbakti itu tidak gugur meskipun kedua orang tuanya itu non-muslim atau kafir. Saking agungnya kedudukan orang tua dan besarnya hak mereka untuk mendapatkan bakti dari anak-anaknya, kewajiban berbakti itu tidak gugur meskipun kedua orang tuanya berbeda keyakinan dengan anaknya. Karena hal itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 14-15. Nah, oleh karena itu, mari manfaatkan kesempatan meraih kebaikan dan kemuliaan dengan berbakti kepada orang tua kita. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.